Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Marcella Puji Lestari. Saya mahasiswi semester 3 Bimbingan dan Konseling Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang perkembangan bahasa dan komunikasi yang diampu oleh Bapak Muhammad Hasan Abdillah, SPSI, MPSI. Baik, masuk ke pembahasan pertama, yaitu adalah pengertian bahasa dan komunikasi. Perkembangan bahasa dan komunikasi dalam psikologi perkembangan merujuk pada evolusi kemampuan individu dalam menggunakan, memahami, dan berinteraksi melalui bahasa serta komunikasi. Ini melibatkan proses pembelajaran bahasa, pemahaman makna, dan keterampilan berkomunikasi yang berkembang seiring waktu pada setiap tahap perkembangan individu, dari masa bayi hingga dewasa. Faktor genetik, lingkungan, dan interaksi sosial turut mempengaruhi perkembangan ini. Jadi, komunikasi dan bahasa dalam psikologi perkembangan itu adalah suatu kemampuan yang dimiliki individu dalam menggunakan bahasanya dan komunikasi dengan orang lain. Kemudian, faktor genetik dan lingkungan serta interaksi sosial itu sangat penting dan sangat mempengaruhi perkembangan bahasa dan komunikasi di setiap individu. Baik, masuk ke pembahasan kedua, yaitu perbedaan bahasa dan komunikasi. Bahasa adalah sistem komunikasi yang mengandalkan kode verbal atau nonverbal untuk mentransfer informasi. Sementara itu, komunikasi adalah cara bertukar pesan atau informasi antara dua orang atau lebih dengan fokus pada pesan. Bahasa adalah alat komunikasi dan komunikasi adalah proses mentransfer pesan. Jadi bahasa adalah komunikasi yang mengandalkan kode verbal atau nonverbal untuk mendapatkan informasi dari orang. Sedangkan komunikasi adalah bertukar pesan antara dua orang atau lebih untuk mendapatkan suatu informasi. Baik, masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu adalah faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah umur seorang anak. Ketika umur seorang anak bertambah, maka secara langsung semakin matang pula pertumbuhan fisiknya. Kemudian pengalaman seorang anak juga dapat bertambah dan meningkat pula kebutuhannya. Kemampuan bahasa pada seorang anak dapat berkembang sejalan dengan bertambahnya pengalaman dan kebutuhan anak tersebut. Yang kedua adalah kondisi lingkungan. Lingkungan merupakan tempat di mana seorang anak tumbuh dan berkembang. Lingkungan dapat memberikan andil yang cukup besar dalam kemampuan berbahasa. Kemampuan dalam perkembangan bahasa di lingkungan perkotaan akan berbeda dengan lingkungan yang berada di pedesaan. Sama halnya dengan perkembangan bahasa di daerah pegunungan, daerah terpencil, di daerah pantai, maupun di dalam kelompok-kelompok sosial yang lain. Kemudian pengaruh yang ketiga yaitu adalah kecerdasan seorang anak. Di dalam meniru lingkungan tentang suara atau tentang bunyi, gerakan maupun dalam mengenal tanda-tanda, maka seseorang anak memerlukan kemampuan motorik yang sangat baik. Kemampuan motoris seorang anak dapat berkolerasi positif dengan kemampuan-kemampuan intelektual atau tingkat berpikir. Ketetapan dalam meniru, memproduksi pembendaharaan kata yang diingat, kemampuan memahami, kemampuan menangkap atau menyimak maksud dari perkataan pihak lain, dan kemampuan menyusun kalimat dengan baik biasanya dipengaruhi oleh beberapa kecerdasan yang dimiliki oleh seorang anak. Kemudian yang keempat adalah sosial ekonomi keluarga. Sebuah keluarga yang memiliki status sosial ekonomi yang baik, maka akan mampu untuk menyediakan situasi baik bagi kemampuan perkembangan bahasa anak-anak dan beberapa anggota keluarga lainnya. Beberapa rangsangan dalam meningkatkan kemampuan bahasa anak untuk dapat ditiru oleh anak-anak atau keluarga anggota lain yang status sosialnya rendah. Hal tersebut akan tampak perbedaan perkembangan bahasa bagi anak-anak yang hidup di dalam sebuah keluarga yang terdidik dan tidak terdidik.
dapat disimpulkan bahwa pendidikan keluarga berpengaruh pula terhadap perkembangan kognitif anak. Jadi di sini adalah sosial ekonomi keluarga itu sangat penting dalam mempengaruhi kecerdasan atau bahasa dan komunikasi masing-masing anak atau individu. Jadi jika keluarganya baik, maka komunikasi dan bahasanya pun akan baik. Dan sebaliknya jika keluarganya itu memiliki masalah, maka bahasa dan komunikasi anak tersebut itu tidak sebaik teman-teman yang lain. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you for watching.